Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara sebangsa tanah air, berikut ini catatan ringan buat Presiden Prabowo Subianto, dan katakan merupakan kritik saya sebagai orang awam. Jadi merupakan kritik, ini bukan nyinyir, bukan asal-asalan. Kita semua tahu bahwa kritik yang pedas sekalipun selalu diperlukan dalam sebuah demokrasi. Apalagi Undang-Undang Dasar kita, pasal 28, itu menyatakan bahwa setiap warga negara itu diberikan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, juga mengeluarkan pendapat dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan undang-undang. Jadi pendapat yang diekspresikan setiap warga negara, asalkan tidak termasuk kategori fitnah, dijamin oleh konstitusi. Kita diingatkan oleh Evelyn British Hall pada tahun 1906, jadi lebih dari satu abad yang lalu. Kata-kata Voltaire yang sangat terkenal, ini di-quote oleh Beatrice, ya. I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it. Jadi saya menyangkal apa yang Anda katakan, tetapi saya akan menjamin hak Anda untuk menyampaikannya sampai saya meninggal dunia. Jadi Voltaire adalah filosof Prancis yang hidup pada November 1694 sampai Mei 1778. Waktu itu abad 18. Ya. Sedangkan Beatrice Hall, penulis berkebangsaan Inggris yang hidup pada tahun 1868 sampai 1956. Beliau adalah penulis buku The Life of Voltaire. Jadi tidak seyogianya seorang pemimpin gara-gara ada seseorang yang mengkritiknya, lantas si pemimpin itu menjadi emosional, kemudian si pengkritik itu ditandai, dimasukkan dalam blacklist of enemies, ya. Jadi daftar hitam musuh-musuhnya, ya. Kemudian kehidupan mereka dibuat sulit, dicari-cari kesalahannya, dan kalau bisa dicari perbuatannya atau pernyataannya yang bisa masuk ke kategori penghinaan atau penistaan pada negara dan sebagainya. Jadi ini seperti yang dilakukan dulu di zaman saudara Jokowi. Alasan aktivisnya dicari-cari, misalnya karena seorang presiden adalah kepala negara dan simbol negara, maka si pengkritik itu sedang menghina dan menista negara. Orang yang bersikap seperti ini tentu bukan presiden dari sebuah negara yang menganut paham demokrasi yang benar, tetapi menganut demokrasi sentul kenyut, demokrasi sak karepe dhewe. Nah, berikut ini beberapa kritik ringan saya. Pertama, Prabowo belum bisa pisah lahir batin dengan Joko Widodo. Prabowo seharusnya berpikir dan bekerja keras buat 280 juta rakyat Indonesia, rakyat Prabowo, ya. Karena Pak Prabowo sudah jadi bapak bangsa, jadi melindungi dan menolong bangsanya yang kehidupan mayoritas rakyatnya itu masih menggeh-menggeh dalam bahasa Jawa. Kedua, ya ini usul saja, kurangi membuat pertemuan yang gebiar-gebiar, termasuk mungkin juga kurangi terlalu sering ke luar negeri. Nama Prabowo sudah mendunia. Kualitas suatu bangsa bisa dilihat dari presidennya. Prabowo betul-betul sudah menjadikan Indonesia stand tall, berdiri tinggi di dunia. Kita bangga Presiden Prabowo mengingatkan di berbagai forum dunia bahwa Indonesia jangan diajari tentang HAM, hak asasi manusia. Justru sebaliknya, kita Indonesia yang lebih berhak mengajari negara-negara barat sebagai mantan kolonialis dan imperialis tentang hal-hal yang menyangkut HAM. Mereka pernah menghancurkan secara total HAM bangsa Indonesia yang dihina dan dijajah sampai ratusan tahun. Ketiga, ini usul saya pada Pak Prabowo, segera copot para menteri titipan Jokowi. Karena hakikatnya mereka mengganggu stabilitas pemerintahan Prabowo, dan para menteri seperti saya sebut nama saja, antara lain ini, Sakti Wahyu Trenggono, Budi Gunadi Sadikin, Bahlil Lahadalia, Pratikno,
Muhadjir Effendi, Luhut, Budi Aristiadi, Sri Mulyani, dan lain-lain, tetap mereka bersujud pada Jokowi. Nah, menurut bisnisbandung.com, tanggal 6 Juli yang lalu, menurut pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, ada indikasi Prabowo disandra oleh Jokowi. Ini sebuah misteri konyol. Menurut saya nggak usah konyol-konyol lah, ya misteri apapun nggak ada lagi sekarang ini. Di zaman AI masih bisa menyembunyikan hal-hal yang misterius. Ya. Dan yang keempat, permainan politik Prabowo karena diseret turun oleh Jokowi menjadi permainan yang memuakkan. Jokowi sejatinya telah menghina bangsa Indonesia dengan menjadikan pemilik akun Fufafa yang pelongo-pelongo sebagai wapres. Jokowi telah menghina akal sehat bangsa Indonesia. Kelima, kalau sampai akhir Desember 2025 Presiden Prabowo tetap saja menganggap bahwa Presiden Jokowi dan para begunda politiknya tetap diperlukan, kita bisa mencari capres yang rekam jejaknya masih bersih untuk Pilpres 2029. Keenam, kita cari capres yang ilmu pengetahuannya kurang lebih memadai. Mungkin bisa kita pikirkan sejak sekarang salah satu sosok yang pantas membawa bangsa Indonesia ke depan adalah Letnan Jenderal Eko Kuntadi Arief Wibowo, putra sulung Bapak Presiden. Jenderal Kunto ini menurut saya kandidat yang tepat dilihat dari bibit, bobot, dan bebet. Nah, sekelumit pikiran saya ini mungkin bisa menjadi salah satu hal yang pantas kita renungkan dalam perayaan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan dan Kedaulatan Republik Indonesia yang ke-80 kalinya yang kita cintai bersama. Jadi ini sedikit usulan kecil-kecilan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.